Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyana ila ridwanihi Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kali ini kita bersama-sama untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tafaqquh kita, usaha kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan usaha kita dalam meraih ilmu yang bermanfaat ini Allah niatkan hati kita semuanya dengan keikhlasan dan Allah jadikan usaha kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kita bisa raih apa yang kita harapkan dan semoga aktivitas kita belajar ini Allah jadikan sebagai amal saleh yang kelak akan kita raih semua keutamaan menuntut ilmu agama yang telah dijanjikan oleh Rasulnya dan Al-Quran maupun sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Kita sampai kita sampai pada hadis dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqimah." Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Wa 'ala janbatai as-sirat suran, dan pada dua sisi jalan yang lurus itu di kanan dan kirinya terdapat suran, terdapat dua dinding. Fihima abwabun mufattahatun, pada tiap-tiap dinding yang membatasi jalan tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Jadi banyak pintu-pintu di kanan kiri jalan yang lurus dan semua pintu-pintu itu dalam keadaan terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkha, dan pada tiap-tiap pintu itu ada suturun murkha, ada tirai-tirai yang halus yang menutupinya, ya, sehingga masih terlihat apa yang ada di balik pintu-pintu yang terbuka itu meskipun tertutup oleh tirai yang tipis ini. Wa 'ala babis sirati da'in yaqul, dan di atas tiap-tiap pintu jalan itu selalu ada yang menyeru. Seruannya adalah ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian ke dalam jalan, ya, yang lurus ini. Wala tata'arraju, jangan kalian berbelok ke kanan atau ke kiri. Kemudian wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada seruan atau penyeru yang menyerukan di atas jalan yang lurus ini. Jadi penyerunya ada dua, ada di bagian atas tiap-tiap pintu, ada yang tepat di atas jalan yang lurus. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, maka ketika seseorang itu menginginkan untuk membuka dari pintu-pintu tersebut, maka penyeru yang ada di atas jalan itu akan mengatakan waihak la taftah. Waihak itu hampir sama dengan wail, ya. Waihun sama dengan wailun, celaka, ya. Tapi waihun ini lebih lembut, ada sisi kelembutannya daripada kata wailun. Kalau wailun itu memang ingin, ya, menyampaikan kecelakaan bagi seseorang, tapi kalau waihun ini sebagai sebuah peringatan agar jangan celaka, ya. Ada sisi kasih sayangnya ketika seseorang mengatakan waihak la taftah, celaka kamu, jangan kamu membukanya. Fa innaka in taftahu talifu, karena sesungguhnya jika kau membukanya maka kau akan memasukinya.
Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan atau menyebutkan suatu perumpamaan ini, maka kemudian Nabi menerangkan apa yang dimaksud dari perumpamaan tersebut. Nabi mengatakan was-siratu, yang dimaksud jalan yang ditempuh manusia yang lurus ini adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Was-surani hududullah, sedangkan dua tembok yang membatasi jalan itu adalah batas-batas hukum Allah. Wal abwabul mufattahatu maharimullah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka di kanan kiri itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis sirat kitabullah, dan penyeru yang ada di tiap-tiap bagian atas atau penyeru yang ada di atas jalan yang lurus tadi itu adalah kitabullah. Wa da'i min fawqis sirat, adapun yang menyeru dari atas sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim, yaitu nasihat atau peringatan Allah di dalam hati setiap muslim. Jadi yang ada di jalan yang lurus tadi, ra'sus sirat, itu kitabullah, penyerunya. Sedangkan yang ada pada tiap-tiap atas pintu ini penyeru, yaitu wa'idullah, peringatan Allah di dalam hati setiap muslim. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau dan beberapa ulama hadis yang lain seperti An-Nasa'i, Ibnu Abi Asim, dan Al-Baihaqi. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Di antara usul atau cara mengajarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga termasuk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita semuanya, bahwa di dalam agama ini kita sering mendapatkan perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan, yang mana perumpamaan atau permisalan-permisalan ini disampaikan kepada kita semuanya adalah agar supaya kita memikirkannya, agar kita merenungkan permisalan itu, dan agar kita mudah untuk mengingat-ingatnya. Karena orang itu kalau diberikan suatu permisalan dalam suatu permasalahan itu akan lebih bisa mengingat, akan lebih bisa mengingat permasalahan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memikirkan perumpamaan dan permisalan-permisalan ini, seperti misalnya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-43. Allah mengatakan wa tilkal amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan permisalan-permisalan itu kami membuatnya untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidaklah memikirkannya atau memahaminya kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang alim. Ada sebagian ulama itu mereka pernah mengatakan, apabila aku membaca di dalam Al-Quran atau dalam hadis perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kemudian aku tidak bisa memahaminya, maka aku merasa kesal terhadap keadaanku ini. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa diriku ini bukan seorang yang alim. Karena Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang alim itu adalah orang-orang yang mampu untuk memikirkan dan memahami permisalan-permisalan yang Allah dan Rasulnya sampaikan di dalam agama. Kemudian juga termasuk dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Allah menyebutkan tentang perintah untuk merenungi permisalan-permisalan yang Allah berikan kepada manusia. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan yang demikian itu merupakan perumpamaan-perumpamaan yang kami membuatnya untuk manusia agar mereka memikirkannya. Kemudian berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah
memberikan komentar, "Falyata'ammalil 'arifu qadra hadzal mathal." Maka selayaknya orang yang arif, orang yang berilmu, yang bijaksana, yang memiliki hikmah, hendaklah dia memperhatikan kedudukan permisalan ini. Wal yatadabbarhu haqqa tadabburi, dan hendaklah dia merenunginya dengan perenungan yang mendalam. Wa yazidu bihi nafsahu, dan hendaklah dia menimbang dirinya terhadap hadis ini. Wa yanzuru aina huwa minhu, dan hendaklah dia memperhatikan di mana kedudukan dia di dalam hadis tersebut. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini menggambarkan tentang keadaan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam ini. Tiap-tiap kita yang beriman itu keadaannya seperti orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Yang kata Nabi SAW bahwa jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Dan jalan yang lurus inilah yang selalu kita minta kepada Allah untuk kita senantiasa menetapinya di atas jalan ini. Yang 17 kali kita minimal memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama, kita mendapati as-siratal mustaqim yang kita minta, tunjukkan kami jalan yang lurus, itu kita meminta 3 hal. Yang pertama adalah kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus itu, Islam yang benar itu seperti apa. Dan perlu kita ketahui, orang itu mengenal agama Islam itu hidayahnya, petunjuknya itu bertingkat-tingkat. Ada yang orang itu mengenal agama Islam secara global. Dia mengetahui bahwa Islam ya rukun Islam yang 5 misalnya, atau Islam itu ya agama yang diwajibkan untuk kita yakini, untuk kita masuk ke dalamnya, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang terakhir. Secara global saja. Kemudian ada orang yang memahami Islam ini mulai mendalam. Ada orang yang ketika dia mulai memahami Islam, mulai dia kebingungan dengan berbagai macam pemahaman di dalam Islam. Ada bermacam-macam pemahaman yang semua pemahaman itu menyandarkan dirinya kepada Islam. Islam A, Islam B, Islam C gitu. Nah, disitulah kemudian manusia akan tampak sekali tingkatan-tingkatan hidayahnya kepada agama ini. Siapa-siapa orang yang bisa mengetahui jalan yang lurus, yang benar-benar lurus, Islam yang benar-benar murni, maka dia berada di atas hidayah yang paling lurus, hidayah yang paling tinggi. Dan mana-mana orang yang dia tidak memahami Islam yang benar, Islam yang lurus, Islam yang benar-benar seperti dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in, maka keadaan hidayahnya adalah sesuai dengan kondisi dia memahami agama Islam. Tidak lebih tinggi daripada orang yang mengetahui agama Islam yang lurus, yang benar-benar murni datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan sisi keislaman secara umum. Adapun kemudian mengenai sisi keislaman yang sifatnya lebih terperinci lagi, tentang hukum-hukum agama, tentang keyakinan dan perincian-perincian agama, maka ini pun manusia bertingkat-tingkat hidayah. Ada orang itu yang tahu tentang wajibnya sholat berjamaah, sholat 5 waktu misalnya, sholat 5 waktu, dia tahu hukumnya, tapi dia tidak memahami dalil-dalilnya. Yang penting dia dapatkan informasi bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban baginya. Ada juga orang yang memahami salat 5 waktu adalah suatu kewajiban baginya, dan dia mengetahui melalui dalil-dalil yang telah diterangkan di dalam agama, dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' para ulama. Dia mengetahui.
Sehingga tentunya hidayah orang yang kedua dengan orang yang pertama tentu berbeda tingkatannya. Ada lagi orang yang ketiga, orang hidayahnya yang lebih tinggi dalam hal sholat 5 waktu ini. Dia tidak hanya mengetahui yang wajib dari dalil-dalil, tapi juga dia mengetahui keutamaan-keutamaannya dari dalil-dalil yang terdapat dalam agama. Dan dia mengetahui bagaimana cara dia meraih sholat yang terbaik sesuai dengan petunjuk agama, sampai pada akhirnya dia bisa mendapatkan keutamaan dan manfaat dari sholat 5 waktu yang telah dilakukannya. Maka golongan ketiga ini tentu jauh lebih tinggi tingkatan hidayahnya daripada golongan kedua dan pertama. Dan tentunya kualitas imannya pun juga akan berbeda-beda. Jadi ini kaitannya dengan hidayah. Nah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan jalan yang lurus, termasuk juga menambahkan kepada kita hidayah dan petunjuk serta ilmu tentang jalan yang lurus itu, baik secara global maupun secara terperinci. Kita memohon kepada Allah agar Allah memahamkan kita tentang kaitannya dengan Islam yang benar dan perincian-perincian dalam Islam yang pada akhirnya kita akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita saja. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan hidayah Islam yang telah disampaikan kepada kita, baik itu secara global maupun secara terperinci. Karena seseorang manakala dia mengetahui Islam dan mengetahui bahwa Islam yang dibawa dari Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat adalah demikian dan demikian, kemudian dia tidak mau menempuh jalan tersebut, maka ini digolongkan seperti golongan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Kata Nabi, umun Nasara, mereka umul Yahudi, umul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah berupa ilmu, petunjuk yang benar tentang agama Islam ini, atau dia mendapatkan petunjuk itu dengan kadar yang sedikit, kadar yang lemah, kemudian dia pun mengamalkan Islam ini tanpa dasar yang benar, maka ini digolongkan golongan orang yang kedua yang disebutkan, atau golongan orang yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani yang diikuti pula oleh orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Jalan mereka yaitu mereka bersemangat dalam beramal, namun tidak didasari oleh ilmu dan pemahaman yang benar, sehingga banyak melakukan kerusakan dan kesesatan daripada memperbaiki keadaan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang kita minta di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita minta ats-tsabat. Kita memohon kepada Allah agar kita dikokohkan di atas ilmu dan amal di dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Karena Islam ini kan ilmu, yaitu berupa kaitannya dengan akidah, kemudian amal berkaitan dengan ibadah secara lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga istiqomah, ats-tsabat ala siratil mustaqim, kokoh di atas jalan yang lurus sampai kemudian Allah mewafatkannya di atas Islam. Inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Allah mengatakan di antaranya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu, maknanya sampai datang kematian kepadamu. Termasuk juga perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Ini perintah kepada kita untuk senantiasa menetapi jalan
Nabi SAW dalam permisalan ini Pak, menggambarkan keadaan kita di atas jalan yang lurus ini. Ketika kita berada di atas jalan yang lurus, kita berada di atas Islam, maka di situ kita menghadapi kanan dan kiri kita ini terdapat dua dinding. Yang tiap-tiap dinding itu terdapat pintu-pintu yang bermacam-macam. Yang kata Nabi SAW, dinding itu adalah batas-batas hukum Allah. Jadi batasnya itu kanan dan kiri, jangan sampai terlampaui. Kalau terlampaui berarti terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan dikatakan ada pintu-pintu yang ada di kanan dan kiri ini adalah perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Dan pintunya banyak. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang diharamkan oleh Allah itu banyak, bervariasi, sehingga hampir-hampir manusia sulit untuk menyelamatkan diri dari tidak masuk ke dalam pintu itu. Jika dia tidak masuk pada pintu pertama bagian kanan, maka mungkin dia akan masuk pada pintu pertama bagian kiri. Atau kalau seandainya pintu pertama dan pintu pertama kanan dan kiri itu tidak dia masuki, mungkin pada pintu yang kedua, entah di kanan atau yang kiri, atau pada pintu yang ketiga dan seterusnya sampai pada ujung jalan, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan terus dicoba dengan pintu-pintu ini. Para ulama menyebutkan pintu-pintu ini adalah pintu-pintu syahwat dan pintu-pintu syubhat. Pintu-pintu syahwat dan pintu-pintu syubhat. Pintu-pintu syahwat ini adalah keinginan-keinginan jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang efek daripada pintu ini dibuka akan membuat manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang keji, dan kemudian mengantarkan manusia untuk kehilangan keikhlasan di dalam hatinya ketika taat kepada Allah. Kalau kita perhatikan dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat itu nanti mengarahnya ke sana. Perbuatan kita akan buruk. Seperti contoh misalnya seseorang itu membunuh ini buruk, membuat perangai kita tidak baik. Kemudian berzina ini juga begitu, mengantarkan kita kepada jiwa yang keji. Kemudian ketika misalnya mencuri atau berbuat zalim atau dosa-dosa yang lain, terutama dosa-dosa besar yang berkaitan dengan syahwat, hubbur riyasa, cinta kepada kedudukan, itu nanti akan membuat jiwa kebinatangan kita ini yang lebih mendominasi. Dan itu nanti akan mengarahkan kita untuk melakukan segala ketaatan dan kebaikan. Itu tidak tulus murni karena Allah, tapi karena keinginan-keinginan syahwat yang ingin kita. Contoh seperti sebagian orang yang mencintai hubbur riyasa, cinta kepada ketenaran atau cinta kepada kedudukan, popularitas dan semacamnya. Dia akan melakukan apa saja. Perbuatannya akan tampak tidak didasari oleh rasa malu, itu yang pertama, sehingga perbuatannya peranginya tidak baik. Kemudian tujuan untuk yang dia inginkan melalui semua perbuatannya tersebut, bahkan sampai pada ranah-ranah ketaatan sekalipun, itu dia tujukan demi untuk mendapat apa yang dia inginkan dari sebagian dunia ini. Kalau dia ingin harta, ya dia inginkan harta. Kalau dia ingin pujian, dia ingin pujian, follower misalnya, subscriber. Atau kalau dia inginkan kedudukan, jabatan, nah dia berharap dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya untuk mendapatkan itu. Yaitu semuanya apa? Penyakit-penyakit syahwat. Dan itu ada di pintu-pintu yang ada di kanan dan kiri daripada tembok yang membatasi jalan yang lurus tersebut. Batasi jalan yang lurus. Kemudian juga ada pintu-pintu syubhat. Pintu-pintu syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu racun pemikiran yang membuat seorang mukmin itu yang awalnya yakin akan menjadi ragu terhadap agamanya.
yang awalnya dia memiliki pemahaman yang benar terhadap agama menjadi memiliki pemahaman yang menyimpang, menyesatkan di dalam agama. Dan dikhawatirkan ya, syubhat ini kalau sudah mengenai hati, dan hati itu benar-benar memandang syubhat itu sebuah kebaikan, atau dia memandang syubhat itu keburukan tapi hawa nafsunya cenderung kepadanya, maka ini akan membuat seseorang menjadi ragu-ragu terhadap agamanya, bahkan akan mengambil jalan yang menyesatkan di dalam beragama. Yang mana dua penyakit ini ya, penyakit yang paling berbahaya, yang membuat kekokohan kita di atas jalan yang lurus itu bisa tergelincir. Kemudian ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menerangkan, "Daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan Islam fi hadzal hadits bi siratal mustaqim." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang Islam di dalam hadis ini dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Islam. Wa huwa thariqus sahlun wasi', dan dia adalah jalan yang mudah dan luas. Al-muwassilu salikahu ila matlubihi, yang mana jalan itu bisa menyampaikan orang yang berjalan di atasnya menuju kepada cita-citanya, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan Pak, kita ini kalau lewat jalan yang lurus daripada jalan yang berliku-liku, berkelok-kelok, naik turun misalnya, itu yang paling mudah itu lewat jalan mana? Lurus. Menunjukkan bahwa Islam ini adalah jalan yang termudah, jalan yang tidak sulit. Namun yang membuat kita kesulitan untuk bisa menempuh jalan yang lurus itu, terlalu banyak rest area kanan kirinya. Ini bahasa jalan tolnya kan gitu. Macem-macem itu di kanan kiri itu, sehingga kita tertarik. Habis belok kanan kok enak, belok kiri belok-belok terus, nggak nyampe-nyampe gitu. Cuman kalau rest area enak gitu ya. Paling kerugian kita, waktu kita nggak akan ini, kita terlambat gitu. Terus yang kedua, duit kita akan habis. Khawatir di tengah jalan nggak bisa sampai ke tujuan. Tapi ini bukan rest area, jadi itu pintu-pintu yang membuat manusia itu apa? Celaka dunia akhirat. Nah, di tiap-tiap pintu itu kalau dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan ada syaitan yad'u ilaihi. Ada satu syaitan itu yang selalu menyerukan untuk masuk ke dalamnya. Ya, seperti mungkin kalau kita jalan di jalan gitu Pak, di kanan kiri ada toko-toko, itu kan ada karyawannya yang manggil-manggil, silakan Pak. Ada yang lucu ya, tulisannya jangan menoleh ke kiri. Akhirnya noleh ke kiri baru apa? Lihat tuh ada toko, macam-macam. Jadi setan pun juga gitu ya. Dia ini ibarat sales itu, dia ngajak-ngajak orang untuk belok kepada yang haram dengan berbagai macam cara. Dan tidak hanya setan itu mengambil cara-cara yang terlalu vulgar atau terlalu jelas kesesatannya, seperti misalnya ya jadilah kamu kafir gitu, atau bermaksiatlah kamu, enggak. Tapi caranya ya dengan cara-cara yang lihai. Setan ini kemudian pada akhirnya membuat kita terpukau dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, termasuk juga syaitan itu terkadang memberikan nasihat kepada kita, ini nasihat yang baik. Contoh ya, kadang kita ini dibangunkan di tengah malam, bangun. Setan akan membisikkan dalam hati kita, kamu daripada bengong di malam hari seperti ini, laksanakan sholat malam. Buat sama syaitan itu semangat untuk sholat malam. Sampai mendekati waktu subuh, ini sudah sedikit lagi waktu subuh. Kalau seandainya kau sedikit saja ya, merebahkan tubuhmu untuk mengembalikan ya, kondisi lelahmu menjadi
bilang gitu, kembalikan kondisi dirimu yang lebih baik, maka alangkah baiknya merebahkan tubuh barang sesaat. Tidurlah dia. Setelah tidur ditiup sama setan, tidak bisa bangun sampai akhirnya jam 6 setengah 7 baru bangun. Siang. Macam-macam setan ini, jalannya itu macam-macam. Dan tiap-tiap kita ini ya diganggu oleh setan itu sesuai dengan kadar keimanan dan keilmuan kita. Makanya tidak ada orang itu yang selamat dari gangguan setan, tidak ada. Hatta seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh, seorang ulama misalnya, punya ilmu yang luas, godaan setan tetap berlaku padanya. Dan bahkan setan-setan yang ada pada diri orang-orang yang berilmu mungkin juga hafal Quran. Mungkin begitu. Jadi mereka juga pandai. Makanya tidak ada orang itu yang bisa selamat dari gangguan setan, sehingga peluang untuk manusia tidak selamat itu masing-masing orang itu berpeluang. Tidak hanya yang tidak berilmu, yang berilmu pun juga demikian. Oleh karena itu jalan yang lurus ini benar-benar harus ditempuh. Tidak usah belok ke kanan ke kiri atau menoleh ke kanan ke kiri. Tapi tentu itu sangat berat. Karena setan ini salesnya luar biasa, merayunya. Ada diskon, promo dan seterusnya. Misalnya begitu. Maksudnya apa? Setan itu kadang gini Pak, ngajak kita ini kepada yang haram itu yang kecil-kecil dulu. Sudahlah, tolen titik dulu. Tolen titik eman. Toh nanti kamu bisa istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kau bisa menoleh lihat di si dia itu, setelah itu istighfar selesai, dosa hilang, kamu bisa dapat kenikmatan melihat wajahnya yang cantik, bisa begitu. Setan. Tapi pintar setan ini kalau sudah masuk dalam jebakan pertamanya, nah dia tidak akan membiarkan orang ini keluar dari jebakan pertama. Dia akan menjala orang itu dengan jala yang kedua, ditarik lebih dalam lagi. Kalau manusia itu mampu untuk melepaskan diri, alhamdulillah. Saya ada orang ya jalan di atas jalan yang lurus, ada pintu di kanannya ini, kelihatannya isinya di dalamnya ini kok menyenangkan, dia belok. Ya, dia buka tirainya, dia melihat. Nah, pada saat melihat ini dia ingat, karena tadi ada apa? Ada peringatan di atas pintu tersebut. Hati-hati, termasuk jalan yang lurus ini. Di atas jalan ini ada seruan-seruan dari Al-Quran, dari ilmu yang dia miliki, dari ilmu agama yang dia pelajari, itu akan menyeru. Ini gak sesuai tuh ya dengan perintah Allah. Ini larangan Allah yang kamu akan terjadi. Takutlah kamu kepada Allah. Nah, ketika orang itu mau belok, mau masuk, ada lagi peringatan. Wa'idullah. Peringatan dari Allah yang selalu apa? Muncul di dalam hati. Makanya Nabi itu pernah mengatakan istafti qalbak. Kalau kamu itu bingung apakah ini boleh, apakah tidak boleh, sedangkan ilmu tentang hal itu kamu belum sampai kepadanya, maka tanyakan kepada hati, minta fatwa kepada hati. Tapi hati di sini yang hati yang khalis al-khulus minasyahwat wasyubhat, hati yang bersih dari syahwat dan syubhat. Artinya nggak ada keinginan untuk menuju kepada keduanya. Hati yang sifatnya masih netral, yang masih bersih. Itu mesti nanti akan muncul dalam hati itu. Jangan. Kalau memang meragukanmu, lebih baik tinggalkan saja. Karena kalau misalnya yang kamu ragukan itu adalah satu perbuatan dosa, kamu selamat dari dosa. Kalau seandainya memang itu dibolehkan, kamu tetap dalam keadaan baik karena kamu berhati-hati. Kamu tidak rugi dengan meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa ini karena keraguan terhadapnya. Kamu bisa nanti suatu saat karena kamu mengetahui tentang hal itu adalah sebuah kebolehan, kamu bisa lakukan di waktu yang lain. Itu hati yang muncul dari wa'idullah, dari nasihat-nasihat yang Allah berikan. Bahkan sampai orang itu katakanlah dia terjerumus dalam pintu-pintu maksiat tadi, wa'idullah ini tetap terus muncul. Dengan apa? Dengan kondisi hati yang tidak dalam keadaan tentram di atas dosa ini, gelisah. Kalau dia merasakan kelezatannya, tetap dia juga merasakan kegelisahannya.
Dan kegelisahan itu Pak, itu wa'idullah. Jadi kita ini Masya Allah itu memberikan kita ini banyak sekali proteksi istilahnya untuk membuat kita ini jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Mulai dari ilmu Al-Quran, Sunnah, mulai dari wa'idullah, nasihat Allah yang masuk ke dalam jiwa tiap-tiap manusia. Kemudian ada potensi takwa manusia ini yang jika diperkuat akan melemahkan potensi keinginan untuk berdosa. Tapi juga semua perangkat-perangkat ini yang membantu kita untuk di atas jalan yang lurus istiqomah, ini pun juga ada unsur-unsur yang lain yang bisa melemahkan semua potensi tersebut. Kalau dalam kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman, Syekh Abdul Razak itu beliau menjelaskan ada faktor internal dan faktor eksternal. Al-asbabul kharijiyah dan asbabul dakhiliyah. Sebab-sebab internal dan sebab-sebab eksternal yang membuat manusia itu melakukan perbuatan dosa. Itu juga banyak. Kalau sebab internal ya ada di dalam hati manusia ini apa? Potensi fujur, ingin berbuat dosa. Belum lagi adanya al-ghaflah, kelalaian. Manusia ini mudah lalai. Kemudian ada lagi asyahwat, al-hawa, hawa nafsu yang mendorong manusia ingin melakukan perbuatan dosa. Faktor eksternalnya apa? Al-jahalah, kebodohan. Bukan al-jahalah masuk faktor internal, kebodohan itu faktor internal. Kalau yang termasuk faktor eksternal itu apa? Eksternal ini diantaranya syaitan, setan dari kalangan jin maupun manusia. Ini yang paling kuat dari faktor eksternal yang membuat kita menjadi melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan terus muncul peringatan-peringatan di dalam diri tiap-tiap orang beriman, baik itu sebelum dia melakukan dosa sampai dia melakukan dosa itu. Kalau sebelum melakukan dosa, dia diingatkan ini dosa, jangan gitu. Tapi ketika dia tetap melanjutkannya, maka nanti peringatan berikutnya muncul. Kamu sudah berdosa, segerakan taubat, perbaiki diri, berbuat kebaikan setelahnya dan seterusnya. Sehingga seseorang itu, seorang mukmin tentunya di sini, itu benar-benar dalam keadaan baik apabila benar-benar memperhatikan peringatan-peringatan ini, sehingga kita bisa terus lurus di atas jalan yang lurus, meskipun mungkin pernah belok kanan, belok kiri, tapi nanti balik lagi, belok kanan, belok kiri, nanti balik lagi. Tapi perlu kita ketahui mengenai hal ini, ada keterangan dari para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menerangkan keadaan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu di dunia ini, di atas agama Islam ini, itu menentukan nasibnya nanti di atas sirat yang terbentang di atas jahanam pada hari kiamat. Jadi kalau orang itu banyak lurusnya di atas jalan yang lurus ini, tidak terlalu banyak belak-beloknya, maka orang yang seperti inilah nanti yang akan benar-benar selamat. Benar-benar selamat. Atau kalau hanya sekedar kelirik kanan kiri tapi tidak belok ke kanan kiri, masih lurus jalannya, masih tolak-tolak tapi lurus jalannya, Pak, insya Allah dia akan lebih mudah untuk dan lebih cepat untuk sampai, lebih selamat untuk sampai kepada al-jannah. Tapi kalau orang itu dalam keadaan berbelok ke kanan ke kiri, maka ditentukan kondisi kadar belok-beloknya ini. Kalau belok-beloknya ini kemudian balik lagi ke jalan yang lurus, belok-belok lagi, dan beloknya itu masuk pintu itu agak masuk ke dalam gitu ya. Agak masuk ke dalam, tapi pada akhirnya dengan taufik Allah, hidayah Allah, dia bisa kembali ke jalan yang lurus. Maka dikhawatirkan keadaan orang seperti ini ketika dia berada di atas sirat,
kalaulah dia tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, dia akan terluka dengan berbagai macam al-kalalib. Apa al-kalalib itu? Pengait-pengait yang ada di kanan kiri jalan itu. Kalau dalam as-sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Jadi as-sirat, jalan ini nanti itu akan dibentangkan di atas jahanam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Maka aku dan umatku yang pertama kali akan melewati jalan itu. Jadi kita nanti ini termasuk golongan pertama yang melewati jalan ini. Wa fi jahannam kanalibu mithlu syauqis sa'dan. Jadi di neraka jahanam itu ada kalalib. Kalalib itu pengait-pengait yang ada di kanan kiri. Itu seperti syauqis sa'dan, seperti duri-durinya pohon sa'dan. Jadi duri-durinya itu kayak dengan pernah makan kedondong gitu. Kedondong itu kalau Anda habiskan buahnya itu kan ada bijinya yang kayak ada duri-durinya. Modelnya begitu. Duri-duri yang ada di kalalib itu, yang ada di pengait-pengait itu duri-durinya seperti itu. Ya, cuman nggak sehalus kedondong. Dia sangat tajam. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Namun tidak diketahui kadar besarnya kalalib itu kecuali Allah SWT. Sebesar apa kita tidak tahu, Allah yang mengetahui. Tukhtafu an-nas bi'amalihi. Dia akan mengait atau mengenai manusia itu karena sebab amal mereka. Karena sebab amal mereka. Jadi orang nanti lewat di atas jalan itu nggak lurus tok itu enggak. Tapi ada pengait-pengaitnya gitu. Itu kalau orangnya baik, orangnya nggak banyak belok-belok ke kanan kiri tadi. Itu menentukan kondisi kalalib kanan dan kiri itu untuk tidak mengenainya. Tapi kalau terlalu banyak belok-beloknya dan dia nggak bertobat kepada Allah gitu ya. Nah, dikhawatirkan keadaannya nanti itu dia jalan di atas jalan yang lurus, tapi kalalib ini akan terus mengenai. Terus mengenai. Dan tentu ini adalah sebuah keadaan yang menyakitkan. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala as-sirat, fa fataha abwab al-maharim allati fi sutur as-sirat yamnatan wa yasra, wa dakhala ilayha sawa'un kanat al-maharim min asy-syahawat aw min asy-syubhat, akhadhathu al-kalalib allati 'ala dhalika as-sirat yamnatan wa yasratan bihasabi ma fataha fid dunya min abwab al-maharim wa dakhala ilayha." Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, siapa saja di dunia ini yang dia itu pernah keluar dari jalan yang lurus tersebut, kemudian dia membuka pintu-pintu yang diharamkan yang ada di samping-samping jalan yang kanan maupun yang kiri, kemudian dia memasuki pintu-pintu itu, baik itu pintu-pintu yang diharamkan dalam hal syubhat maupun syahwat, maka kelak di akhirat al-kalali, pengait-pengait itu akan mengaitnya. Yang mana pengait-pengait itu ada di atas jalan yang lurus itu di kanan dan kirinya. Sesuai dengan pintu-pintu yang pernah dia buka dari pintu-pintu yang haram di dunia, dan sesuai dengan kadar dia memasuki pintu-pintu tersebut. Jadi tetap akan ada pengaruhnya ketika kita melakukan dosa-dosa dan kemudian kita tidak bertobat dari semua dosa-dosa ini. Itu akan membuat seseorang itu akan merasakan beratnya untuk masuk ke dalam al-jannah, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu tidak mau tolak-tolak ke kanan kiri, dia lempeng lurus, sudah jangan belok-belok, bismillah lurus, nah, maka dia akan cepat sampai. Sebagaimana Nabi telah menggambarkan orang-orang yang lewat di atas jalan yang lurus, yang benar-benar istiqomah dulu di dunia, itu dia akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kiloan kilat, celok itu sudah sampai. Atau seperti hembusan angin, bus gitu. Atau seperti larinya kuda yang
kencang berlarinya. Sampai digambarkan Nabi ada orang itu yang tidak berjalan tapi merangkak kondisinya. Merangkak. Dan kondisi merangkak ini tentunya sangat berpeluang terkena al-ghalal. Pengait-pengait. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah tidak menjadikan kita ketika jalan di atas sirat kelak di akhirat kita termasuk orang yang terkena galadib, lebih-lebih yang kemudian terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sehingga butuh yang namanya as-sabat, kokoh di atas jalan yang lurus ini sehingga tidak berbelak-belak ke kanan maupun ke kiri. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu untuk kita garis bawahi dari hadis ini adalah mengenai wa'idullah, seruan Allah yang ada di dalam hati manusia. Karena hadis ini berbicara mengenai hati, maka di dalam hati manusia itu ada seruan-seruan semacam ini. Dan selayaknya bagi seorang mukmin itu untuk memperkuat seruan-seruan ini dengan selalu menerima seruan-seruan tersebut, seruan kebaikan. Bagaimana cara memperkuatnya? Cara memperkuatnya ya dengan membersihkan hatinya, ya, membersihkan hatinya sehingga seruan-seruan itu semakin menguatkan, semakin menguatkan. Dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, al-wa'id min al-adamiyyin, nasihat atau peringatan di dalam hati orang manusia, keturunan Adam ini. Huwa alladhi yanha an-nas 'anil wuqu'i fi ma harrama Allah 'alaihim. Dia adalah seruan-seruan yang menghalangi atau mencegah manusia dari terjerumus ke dalam apa yang Allah Ta'ala haramkan atas mereka. Fa'aqalna bidzalika anna mathalahu fi qalbil muslimi hiya hujjatullah 'azza wa jalla. Maka kita memahami dengan hal itu bahwasanya permisalan seruan itu di dalam hati seorang muslim adalah sebagai hujjah Allah 'azza wa jalla. Hujjah Allah 'azza wa jalla allati tanhahu 'anil dukhuli fi ma mana'ahu Allah 'azza wa jalla, yang mana itu akan mencegah manusia dari memasuki apa yang Allah melarangnya. Wa hadarahu 'alaihi, dan memberikan peringatan kepadanya untuk memasukinya. Wa anna hiya wa'idullah fi qalbihi min al-basair allati ja'alaha fihi wal 'ulumi allati awja'ahu iyyaha. Dan bahwasanya dia adalah wa'idullah, nasihat peringatan Allah yang ada di dalam hatinya berupa al-basair, berupa cahaya mata batinnya, allati ja'alaha fiha, yang Allah menjadikannya di dalam hati tersebut. Dan dia merupakan ilmu yang Allah masukkan ke dalamnya. Kadang ada orang itu Pak, mungkin dia itu jarang ngaji, jarang, atau dia hanya mendapatkan ilmu agama itu sedikit-sedikit. Tapi Masya Allah, tampak pada dirinya itu mungkin keikhlasan di dalam beramal itu. Kemudian tampak ketauhidannya, tampak dia itu orang yang sangat menjauhkan diri dari dosa-dosa dan yang diharamkan. Nah ini terkadang meskipun ilmu tentang agamanya, tentang dalil-dalil dia tidak tahu, tapi ada basirah yang sangat kuat dalam hatinya ini. Ada peringatan-peringatan Allah yang selalu dia pegang, yang selalu dia ikuti, sehingga dia terbimbing di atas jalan yang lurus. Tapi ini sangat jarang, adapun sangat jarang. Orang itu kalau ingin wa'idullah, peringatan Allah atau pesan-pesan Allah itu kuat di dalam hatinya, itu dengan cara seseorang itu memperkuat hatinya dengan ilmu. Karena Allah mengatakan begini, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, adalah dari kalangan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah bukan semata kita menghafal ayat Quran, hadis Nabi, bukan hanya itu hanya wasilah saja. Tapi inti daripada ilmu itu harus membuahkan rasa takut kepada Allah, khasyah. Ilmu yang tidak berhenti sampai lisan, tapi ilmu yang terus masuk ke dalam hati, yang kemudian mewarnai hati itu untuk menjadi hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kemudian pada akhirnya muncul rasa takutnya kepada Allah. Ilmu yang benar-benar bisa membersihkan hatinya dari syahwat dan syubhat.
Dan itu tentu bukan suatu hal yang mudah. Hatta orang yang memiliki ilmu, dalam hal ini memiliki hafalan dan pemahaman ilmu yang cukup baik, belum tentu Allah memberikan rezeki berupa hal ini. Karena terkadang hati manusia itu ketika dia mungkin memahami ilmu tapi dia belum meresapi ilmu tersebut, sehingga menjadi roh yang menggerakkan hati itu untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk mengamalkan ilmu itu benar-benar di atas apa yang sesuai dengan pemahamannya yang lurus. Sehingga terkadang kita melihat mungkin dia berilmu tapi mungkin banyak menentang ilmunya dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ilmu yang dia kuasai. Sehingga ilmu yang ini, ilmu yang sampai pada inti daripada ilmu tersebut, aslul ilmi, inilah yang kita minta kepada Allah. Ilmu inilah yang disyaratkan Nabi SAW di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Laisa ilman faqat, bukan ilmu saja, tapi ada namanya nafi'an, memberikan manfaat. Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, yang mengantarkan seseorang itu untuk mewujudkan ubudiyah dan istiqomah di atas jalan yang lurus, dan menjadikan dia khawatir, takut untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Itulah yang telah akan membuat kita tetap lurus di atas jalan yang menyampaikan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Dan ini tentunya bukan hanya kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya di dalam amal, tapi kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Doa yang sering dipanjatkan Nabi yang berkali-kali dulu, sabit qalbi ala dinik, ini merupakan doa yang atau salah satu doa yang terbaik untuk selalu kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Jadi kitab yang kami pakai, terutama hadis-hadis yang kami bacakan ini kami nukil dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Kemarin kita sempat mengganti kitab karena kitab yang sebelumnya itu terlalu sedikit penjelasannya, sehingga kesulitan bagi kita untuk memahami dengan sedikitnya keterangan. Ini kita ambil dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Ada satu e-book yang ditulis oleh salah seorang kawan kami, itu menerjemahkan hadis-hadis yang kita pelajari. Kalau memang berkenan nanti bisa minta ke saya PDF-nya, nanti saya kirim insyaallah. Nah, kita cukupkan kami di sini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pakai pertanyaan enggak usah ya. Sudah mepet saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan kami di sini.